Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan ngebahas tentang kenapa kita sulit hafal isi buku yang kita baca. Ya, ini saya menjawab pertanyaan yang masuk via WhatsApp grup eksklusif The Achiever Masterclass saya. Ya, salah satu member saya bertanya seperti ini dari Rahmi Namira Putri. Siang kak, mau minta sarannya nih kak. Saya mau mulai membangun habit baca buku, tapi seringkali baca terus lupa lagi. Harus ulang baca lagi kan males banget. Gimana cara baca buku yang efektif, yang buat kita tahu isi buku itu dan tentunya bisa dipraktekkan? Terima kasih kak. Ya, itu pertanyaannya ya. Nah, sebelum saya bahas, saya mau ajak kamu juga buat download free beberapa tools yang bisa bikin kamu lebih sukses dan juga produktif. Silakan cek link yang ada di deskripsi. Oke, mari kita bahas. Jadi setelah pertanyaan dari Rahmi tersebut, langsung saya balas beberapa jam setelahnya ya. Saya jelaskan bahwa ketika kita membaca buku, itu pada prinsipnya tujuannya bukanlah untuk menghafal isi bukunya. Jadi gak perlu kita kayak menghafal seluruh isi bukunya seperti apa untuk mendapatkan manfaat dari buku tersebut. Ya, jadi intensinya bukanlah buat untuk menghafal isi bukunya. Tetapi setiap kali kita baca buku, intensinya adalah untuk kita praktekkan, ya. Karena buku kan sebenarnya berisi ilmu-ilmu yang mau kita serap. Dan setelah itu tujuannya mau kita praktekkan dan at the end of the day tujuannya itu adalah agar hidup kita bisa jadi jauh lebih baik dari apa yang kita pelajari, ya. Nah, maka dari itu cara paling optimal untuk membaca buku, menyerap apa pelajarannya, dan untuk kita bisa segera praktekkan, menurut saya adalah kita harus segera praktek dari apa yang kita pelajari. Jadi, prinsipnya adalah belajar, praktek, gitu terus. Ya. Jadi misalnya kamu habis belajar satu topik, kamu praktekkan. Terus setelah kamu praktekkan, mungkin kamu merasa ada beberapa hal yang mungkin kurang pas, kamu belajar lagi. Terus habis itu apa? Praktek lagi. Sampai akhirnya kamu bisa benar-benar menguasai dari ilmu tersebut. Ya. Kayak saya dulu misalnya dulu kan saya sempat jadi student athlete ya. Ketika SMA itu saya juga jadi kapten basket, pemain basket di sekolah saya waktu itu. Untuk meningkatkan performa permainan saya, akhirnya saya belajar tentang psikologi olahraga, gimana caranya biar saya bisa tetap tenang dalam bertanding, dalam bermain, sehingga performa saya semakin meningkat. Dan ketika saya pelajari itu, saya belajar tuh, oh ternyata saya harus menggunakan ada yang namanya visualisasi, ada yang tentang mengatur nafas, terus ada yang tentang mengatur pemikiran kita juga saat itu ketika di lapangan seperti apa, agar kita bisa praktek, agar kita bisa bermain dengan optimal. Dan setelah saya pelajari dan praktekkan, ternyata juga setelah saya belajar, terus saya praktek, ada beberapa yang masih belum jelas gitu. Dan ada beberapa poin-poin yang saya lupa-lupa. Ternyata ketika saya pelajari lagi, ternyata saya miss di bagian atur nafas. Jadi saya udah memvisualisasikan, sudah pakai kata-kata positif, tapi nafasnya masih grogi. Akhirnya tetap jadi grogi gitu ketika bertanding. Maka dari itu, di pertandingan selanjutnya, selain saya visualisasi dan atur pikiran-pikiran saya juga mengatur nafas saya, sehingga saya jadi jauh lebih siap untuk bertanding. Dan seperti itu terus, sampai akhirnya saya bisa membawa tim saya masuk final DBL East Kalimantan Series waktu itu. Sampai akhirnya walaupun kalah di final ya, dan saya bisa masuk ke DBL All-Star yang seleksi ke Amerika Serikat waktu itu. Dan itu bisa saya dapatkan ketika saya belajar praktek. Dan itu bisa diterapkan di berbagai macam hal dalam hidupmu. Ya, jadi itu. Dan biar kamu makin inget juga, nggak ada salahnya juga kalau kamu misalnya mau taruh prinsip-prinsip yang mau kamu praktekkan dalam hidup di handphonemu. Jadi wallpaper handphonemu. Atau kalau saya dulu juga selain di handphone, saya juga tempel di kamar saya, di kamar kos-kosan saya, sehingga setiap saya bangun pagi saya ngelihat prinsip-prinsip yang mau saya terapkan dalam hidup. Kayak misalnya contoh, tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Jadi setiap kali saya bangun pagi, saya teringat dengan prinsip tersebut. Dan dari situ membantu saya untuk mengingat prinsip tersebut sehingga ketika saya menjalani kehidupan, menjalani hari-hari, dan ketika saya belum berhasil mencapai tujuan saya ingat bahwa tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Jadi saran saya ada 2 ya untuk kamu bisa menyerap ilmu dari sebuah buku dan mendapatkan hasil dari buku tersebut.
Yang pertama adalah kamu belajar praktek terus. Sampai kapan? Never ending ya. Kamu harus melakukan itu terus-menerus. Terus yang kedua adalah kalau kamu mau lebih ingat untuk prinsip-prinsip yang mau kamu terapkan, kamu bisa bikin wallpaper dalam handphonemu atau kamu tempel kata-kata prinsip-prinsipnya seperti apa di tembok kamarmu, di dinding kamarmu. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.